Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami di Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan membahas soal prediksi tes wawasan kebangsaan untuk paket keempat ya. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Di sini hal yang bukan termasuk latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah kemerdekaan Indonesia adalah hasil usaha bersama rakyat Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bahasa Indonesia didasarkan pada falsafah Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai seperti musyawarah, demokrasi, persatuan, dan kepentingan bersama. Namun, kemerdekaan Indonesia bukan bagian dari latar belakang wawasan Nusantara dalam konteks falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara lebih berfokus pada bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan dan mengelola keutuhan wilayah serta persatuan nasional setelah kemerdekaan dicapai. Kalau opsi A itu sesuai dengan sila keempat Pancasila yang menekankan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Kalau yang B itu terkait dengan sila kedua yang menegaskan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bernegara. Kalau yang opsi C itu sejalan dengan sila ketiga yang menekankan persatuan Indonesia dan kepentingan bersama. Kalau opsi D sesuai dengan sila keempat dan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Oke, lanjut nomor 2. Salah satu unsur terbentuknya suatu negara adalah rakyat. Rakyat menjadi unsur penting dari suatu negara karena ini rakyatlah yang membentuk dan menjalankan negara sehingga mampu mewujudkan tujuan negara tersebut. Rakyat merupakan unsur konstitutif atau mutlak dalam terbentuknya suatu negara. Tanpa rakyat, negara tidak bisa berdiri karena rakyatlah yang membentuk, menjalankan, dan mempertahankan negara. Selain itu, rakyat berperan dalam mewujudkan tujuan negara melalui berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Kalau yang B, itu pengakuan dari negara lain bukanlah syarat utama berdirinya suatu negara. Sebuah negara bisa tetap eksis meskipun belum mendapatkan pengakuan internasional, asalkan memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Kalau yang C, batas wilayah negara ditentukan oleh faktor geografis, hukum internasional, dan kesepakatan antar negara, bukan semata-mata oleh rakyat. Kalau yang D, rakyat bukan hanya pelengkap, tetapi unsur utama yang membentuk negara. Tanpa rakyat, suatu wilayah tidak dapat disebut sebagai negara. Kalau yang E, rakyat memang memiliki peran dalam pembangunan masa depan, tetapi mereka bukan sekadar investasi. Mereka adalah unsur yang secara aktif membentuk, menjalankan, mempertahankan negara. Oke, lanjut nomor 3. Kewarganegaraan yang didapatkan seorang tergantung pada masing-masing negara. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan ius sangius adalah berdasarkan ayah darah keturunan. Ini merupakan prinsip kewarganegaraan yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan, bukan tempat kelahiran. Jika orang tua memiliki kewarganegaraan tertentu, maka anaknya akan otomatis memperoleh kewarganegaraan yang sama, terlepas dari tempat lahirnya.
Kalau yang B itu salah karena ini merujuk pada ius soli, di mana kewarganegaraan diperoleh berdasarkan tempat seorang lahir bukan keturunan. Kalau yang C salah karena status kewarganegaraan berdasarkan perkawinan tidak berkaitan dengan ius sanguinis, melainkan bisa terjadi melalui proses naturalisasi. Kalau yang D salah karena pengabdian kepada negara bukan dasar utama penentuan kewarganegaraan, meskipun dalam beberapa kasus bisa menjadi pertimbangan dalam pemberian kewarganegaraan melalui naturalisasi. Kalau yang E salah karena persamaan derajat lebih mengacu pada prinsip hak asasi manusia, bukan metode penentuan kewarganegaraan. Oke, lanjut nomor 4. Oke, di sini ada partai politik berfungsi menghubungkan informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Fungsi partai politik ini sebagai daya komunikasi politik. Dalam partai politik menyalurkan informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Partai politik menjadi perantara yang menyampaikan kebijakan, aspirasi, kritik, dan dukungan antara rakyat dan pemerintah. Dengan adanya komunikasi politik, masyarakat bisa lebih memahami kebijakan pemerintah, sementara pemerintah bisa mengetahui kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Kalau yang A, ini salah karena artikulasi kepentingan adalah fungsi partai politik dalam menghimpun dan menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan sekedar menyalurkan informasi. Kalau yang B salah karena agregasi kepentingan adalah fungsi partai politik dalam menggabungkan dan menyusun berbagai kepentingan masyarakat menjadi kebijakan politik yang lebih terstruktur. Kalau yang C salah karena sosialisasi politik adalah proses edukasi politik kepada masyarakat, seperti mengenalkan ideologi, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai demokrasi. Kalau yang E salah karena partisipasi politik berkaitan dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan politik seperti pemilu, kampanye, atau menjadi anggota partai politik. Oke, lanjut nomor 5. Hukum yang berlaku harus memenuhi unsur-unsur yang bukan merupakan unsur dibentuknya hukum adalah bersifat pelengkap. Hukum memiliki unsur utama seperti adanya peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang, mengatur perilaku manusia, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi bagi yang melanggar. Hukum bukan sekadar pelengkap dalam kehidupan bermasyarakat, melainkan memiliki peran utama dalam menciptakan keterlibatan, ketertiban, dan keadilan. Oleh karena itu, sifat pelengkap bukanlah unsur utama dalam pembentukan hukum. Kalau yang A itu benar karena hukum harus dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan seperti pemerintah atau badan legislatif. Kalau yang B benar karena hukum bertujuan untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Kalau yang C benar karena hukum memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi bagi pelanggarannya guna menegakkan aturan. Kalau yang D benar karena hukum harus ditaati oleh semua warga negara tanpa pengecualian. Oke, lanjut nomor 6. Salah satu manfaat masyarakat ikut serta dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani. Yang bukan ciri masyarakat madani adalah
D ya, terbentuknya merupakan paksaan dari organisasi tertentu. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mandiri, demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi nilai hukum dan hak asasi manusia. Salah satu ciri utamanya adalah terbentuk secara sukarela, bukan karena paksaan dari organisasi tertentu. Jika masyarakat terbentuk karena paksaan, maka tidak bisa disebut sebagai masyarakat madani karena kehilangan unsur kebebasan dan kesadaran dalam menjalankan perannya. Kalau A, itu benar karena masyarakat madani bersifat mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada negara atau lembaga tertentu dalam menjalankan kehidupannya. Kalau yang B benar karena masyarakat madani menghormati hukum yang berlaku dan menjalankan kehidupan sosial berdasarkan aturan yang disepakati. Kalau yang C benar karena dalam konteks kemandirian individu dalam berpikir dan bertindak meskipun tetap ada interaksi sosial di dalamnya. Kalau yang E benar karena masyarakat madani lahir dari kesadaran bersama tanpa adanya unsur paksaan. Oke, lanjut nomor 7. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki ikatan primordial. Pengertian primordialisme adalah B ya, paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai adat istiadat, kepercayaan maupun tradisi. Primordialisme adalah sikap yang mempertahankan dan memegang teguh nilai-nilai yang diwarisi sejak lahir, seperti adat istiadat, tradisi, agama, atau budaya dari lingkungan keluarga dan masyarakat tempat seorang dibesarkan. Sikap ini bisa menjadi perekat sosial dalam suatu kelompok, tetapi juga bisa menimbulkan konflik jika dijadikan alasan untuk menolak keberagaman. Kalau yang A, itu salah karena ini lebih mengarah pada etnosentrisme, bukan primordialisme. Etnosentrisme memiliki budaya lain dengan standar budaya sendiri dan sering kali disertai sikap merasa lebih unggul. Kalau yang C salah karena ini lebih menggambarkan pluralisme atau konflik sosial, bukan primordialisme. Kalau yang D salah karena ini lebih mencerminkan xenofobia, yaitu ketakutan atau kebencian terhadap orang asing atau budaya luar. Kalau yang E salah karena ini lebih dekat dengan westernisasi atau kosmopolitanisme, bukan primordialisme. Oke, lanjut nomor 8. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Pancasila sebagai dasar negara menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 aspek utama, yaitu asas kebudayaan. Pancasila mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang beragam dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, asas religius. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, asas kenegaraan. Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Oke, lanjut nomor 9.
Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka yang berarti nilai-nilai dan prinsipnya dapat berkembang dan penyesuaian dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasar yang telah ada. Salah satu ciri utama ideologi terbuka adalah bahwa penguasa bertanggung jawab kepada rakyat karena kekuasaan berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam ideologi terbuka seperti Pancasila, pemerintah bukan pemegang kekuasaan mutlak, melainkan pengemban amanat rakyat. Yang kedua, keputusan dan kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Yang ketiga, ada ruang untuk dialog dan perubahan sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau yang A, salah karena ini lebih menggambarkan ideologi tertutup di mana ideologi didominasi oleh pemikiran kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kehendak rakyat. Kalau yang B, masalah karena ideologi terbuka justru menerima perubahan dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau yang C, salah karena ideologi terbuka tidak memaksakan kepatuhan absolut kepada penguasa, melainkan menghormati kebebasan berpikir dan berpendapat. Kalau yang E, salah karena totalitarianisme adalah ciri khas ideologi tertutup yang memaksakan aturan tanpa ruang untuk kritik atau perubahan. Oke, untuk nomor 10 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang daftar RBB BUMN 2025. Ditunggu saja latihan-latihan soal berikutnya ya di playlist YouTube channel ini. Oke, terima kasih.